Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam sejahtera, salam budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman sekalian. Nah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya Mas Nanda Yuda dan rekan saya Nurin Nazla akan membantu jalannya talkshow pada pagi hari ini dengan judul Talkshow Kesetaraan Gender untuk memperingati Hari Kartini sebagai penguat toleransi antar siswa SMA Kertanegara Malang. Sosok Raden Ajeng Kartini adalah sosok yang namanya tidak lagi terdengar asing di telinga kita. Sosok wanita yang berasal dari Jepara dengan perjuangannya, yakni memperjuangkan hak-hak wanita atau yang disebut dengan emansipasi wanita. Nah, pada talkshow kali ini kita akan berbincang bersama dua bintang tamu kita. Nah, ada Kak Bagus, halo Kak Bagus, dan juga Kak Evelyn, halo Kak Evelyn. Nah, oh iya Kak Nurin, ini kita juga kedatangan satu narasumber di samping kedua bintang tamu kita dari SMA atau siswa SMA Kertanegara Malang. Kita juga kedatangan satu narasumber lagi yang mungkin masih ada di jalan. Nanti langsung menyusul. Itu dari pihak sekolah SMA Kertanegara, Bu Yusmin sebagai narasumber. Jadi kita mulai buat diskusi dulu nih ya, sambil menunggu sama Mas Bagus sama Mbak Evelyn. Nah, ngomong-ngomong masalah mengenai Raden Ajeng Kartini, menurut kalian sosok Raden Ajeng Kartini itu siapa sih? Monggo bisa dimulai dari Mas Bagus dulu atau Mbak Evelyn dulu. Sudah dari kecil kita digerakkan oleh Raden Ajeng Kartini dari sekolah, baik sekolah maupun keluarga ya. Raden Ajeng Kartini itu merupakan sosok yang telah memperjuangkan wanita, setara gender, emansipasi wanita. Jadi Kartini itu sudah seperti mungkin malaikat penolong bagi para wanita di Indonesia. Jadi penolong. Mungkin seperti itu. Kalau menurut Mbak Evelyn, gimana nih sosok Raden Ajeng Kartini? Raden Ajeng Kartini menurut saya itu adalah wanita kuat, terus ibu bagi para wanita, juga pahlawan saya, karena memang dulu waktu kecil itu saya paling suka sama Raden Ajeng Kartini. Dijadikan panutan ya? Iya. Panutan wanita-wanita Indonesia. Ngomong masalah si Raden Ajeng Kartini ini gak luput sama yang namanya emansipasi wanita yang digagasnya. Nah, kalau menurut Mas Bagus sendiri, emansipasi wanita yang digagas oleh Raden Ajeng Kartini ini cocok nggak menurut Mas Bagus? Sudah sangat cocok dan memang sepatutnya harus digalakkan ya. Jadi di kalangan manapun, baik keluarga, masyarakat atau sekolah, wanita itu baik apa? Maksud saya laki-laki dan wanita itu pada akhirnya sama. Jadi diskriminasi terhadap wanita itu mungkin sudah nggak zaman lagi. Jadi seperti memang sudah tidak relevan. Iya, sudah bisa relevan. Jadi buat apa sih? Iya. Kalau menurut Mbak Evelyn sendiri, gimana sih emansipasi wanita? Khususnya Mbak Evelyn ini perempuan kan sama kayak saya. Itu menurut Mbak gimana? Sangat bagus ya emansipasi ya. Kan apalagi Raden Ajeng Kartini ini membuat sekolah khusus para wanita. Kalau misalnya Raden Ajeng Kartini nggak membuat sekolah, siapa tahu kan yang kita yang perempuan ini Sampai saat ini ya. belum Nggak bisa dapat juga di sini juga. pendidikan. Jadi sekolah jadi apa ya? Salah satu buktinya si Raden Ajeng Kartini kita bisa berada di sini. Iya. Bisa ngerasain sekolah, TK, SMP, SMA, dan bahkan dulu mungkin wanita itu kayak misalkan perempuan buat mengenyam pendidikan di universitas pun nggak bisa gitu ya, sulit banget. Benar. Nah sekarang kita kayak udah enak gitu, bisa ngerasain sekolah, bisa ngerasain kayak gimana laki-laki dulu gitu. Ya, itu juga sebagai salah satu ya bentuk dari perjuangan Raden Ajeng Kartini. Sempat menarik sih, ada salah satu buku yang membahas itu dari Profesor Dr. Soehartono yang mengenai perjuangan kebangsaan. Nah, itu juga ada kutipan bahwasanya dulu wanita itu atau perempuan Jawa itu memang sulit sekali untuk mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan di Jawa atau di perempuan itu di Jawa itu masih sebatas konservatisme, artinya masih bersifat adat istiadat. Nah, makanya harus ada pendidikan dari luar dan memadukan dengan adat istiadat.
Nah dari itu bentuk dari Kartini itu dari perjuangan kemanusiaan, perjuangan bagi perempuan, emansipasi wanita. Nah berhubung dengan emansipasi wanita, bentuk lainnya nanti ada kesetaraan gender, yang mana di zaman ini kesetaraan gender itu semakin digalakkan atau digaungkan di era ini. Nah, menurut Bagus atau Evelyn, pernahkah kalian mendapatkan diskriminasi gender dari orang-orang lain atau dari di pihak sekolah, di lingkungan kalian, di tempat kalian, dimanapun? Apakah pernah mengalami diskriminasi gender? Harusnya nggak pernah ya. Iya. Biasanya cowok itu ya, jarang mendapatkan diskriminasi. Jarang. Nah, kalau Evelyn sendiri sebagai perempuan gimana? Kalau aku juga nggak pernah ya, cuma merasa iri aja sama laki-laki. Oh, karena biasanya mungkin laki-laki kayak lebih dominan banget gitu Iya. ya, kita perempuan. Kurang mendapatkan partisipasi. Kurang mendapatkan peran gitu, tapi meskipun kayak gitu ya, tapi cowok itu juga ada loh. Sekarang pernah dengar nggak toxic mental apa? Mental Iya, maskulinitas. Nah, masculinity. Nah itu juga menjadi sosok loh. Kalau misalkan diskriminasi terhadap gender laki-laki, kalau misalkan cowok itu harus bisa kayak gini, kalau nggak gini kamu bukan cowok kayak gitu. Nah kata-kata itu mungkin sedikit bisa apa ya, mendiskriminasi gender juga itu di pihak cowok gitu. Kalau misalkan cowok itu harus bisa semuanya, nggak boleh kalau cowok itu nggak bisa gitu. Itu menjadi salah satu hal. Benar kan, Lid? Mungkin sebenarnya kalau garis besarnya mungkin tidak merasakan ya, Iya, tidak merasakan bahwa ini memang diskriminasi gender. Hmm. Tapi saat ini kan memang sering dari pihak perempuan mengatakan kepada laki-laki itu selalu salah. Ya. Pak Bagus. Memang secara garis besar itu terdengar cuma candaan, tapi itu juga masuk diskriminasi gender. Laki-laki selalu salah. Gitu. Bagaimana? Perempuan selalu benar. Perempuan selalu benar. Kayak pasal 1 perempuan selalu benar, pasal 2 ketika laki-laki salah, ketika perempuan salah kembali ke nomor 1, balik lagi ke nomor 1. Secara nggak sadar itu termasuk toksisme, maskulinitas gitu. Secara logika sudah memang mulai terbalik. Nah makanya di Kartini itu cuma kita gak apa-apa emansipasi wanita, memperjuangkan hak wanita, tetapi tidak mengesampingkan juga laki-laki, tidak mengesampingkan hak laki-laki. Jadi tetap bisa sejajar tanpa menjatuhkan posisi laki-laki. Sekarang kan sudah seperti itu kan, banyak omongan atau problematika tentang kesetaraan gender itu. Seperti tadi dikatakan terdengar remeh atau terdengar ya candaan, tetapi itu juga masuk. Nah, berkaitan dengan hal itu, Kak Bagus dan Kak Evelyn. Nah, orang-orang yang mendiskriminasi gender sebagai pelaku ataupun sebagai korban, menurut Kak Evelyn dan juga Kak Bagus itu bagaimana? Orang-orang seperti itu yang mendiskriminasi gender. Kalau untuk pelaku diskriminasi itu seharusnya itu sudah sepatutnya dihukum seberat-beratnya. Karena itu juga menyimpang hak asasi manusia juga. Kalau untuk korbannya mungkin harus dikuatin mentalnya ya. Soalnya diskriminasi itu jatuhnya ke mental. Nggak cuma fisiknya dong. Mungkin ketika ini bisa jadi hubungannya sama kayak begini. Pada orang-orang yang mungkin perempuan katanya perempuan harus cantik, perempuan harus punya skill juga. Nah ketika si perempuan tidak mendapatkan itu pasti diomongin juga. Bisa jadi fisiknya kena. Nah yang kedua itu mentalnya. Kalau perempuan udah kena mentalnya gimana? Apalagi yang ngomongin cowok kan. Ketika ketika nanti si perempuan akan berumah tangga, dia kan bertemu dengan sosok laki-laki. Dan mungkin nanti anaknya juga laki-laki. Dan ketika dia sebelum berumah tangga ya Mas ya, udah kena trauma sama cowok, terus gimana nanti setelah menikah gitu. Kak Bagus gimana? Orang seperti itu enaknya diapain? Maka dari itu perlu ada tindakan dari Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan. Jadi diperlukan apa ya? Seperti sosialisasi di sekolah, di keluarga juga sangat diperlukan. Yang terkecil ya berarti Dimulai dari keluarga. Terus masuk ke lingkungan sekolah, apalagi kalau misalkan anak SMP ini masih baru puber, baru kenal cowok cewek, aduh itu rawan banget. Nah kalau misalkan udah masuk SMA udah mulai, meskipun kenakalan anak-anak SMA enggak apa ya, masih mending lah daripada SMP, tapi ketika SMA lebih kenal lingkungan baru. Nah itu makanya
Aku yang pertama mungkin keluarga dulu ya. Keluarga dulu. Dari keluarga Terus dulu. sama selain pihak dan pihak yang lain saling berkolaborasi, saling menguatkan antara stakeholder satu dan stakeholder yang lain. Gitu. Nah, kan memang dari dulu ini ya, memang dari dulu emang perbedaan atau kesenjangan laki-laki dan perempuan baik pada budaya patriarki. Jadi orang laki-laki itu menjadi relasi kuasa di antara segalanya, terus diskriminasi gitu. Nah, jadi itulah perjuangan Kartini sampai saat ini dan juga untuk menyelamatkan perjuangan dari perempuan-perempuan saat ini. Nah, menurut Kak Evelyn dan Kak Bagus nih, kira-kira emansipasi wanita atau kesetaraan gender yang ada di sekolah ataupun di lingkungan kalian itu bagaimana? Apakah sudah tercermin atau ada hal yang masih kurang? Begitu. Apakah ada? Ada di lingkungan keluarga. Kalau yang harus memutuskan itu ayah. Sebagai kepala rumah tangga. Padahal harusnya didiskusikan dulu sama ibu, sama anak-anaknya juga bisa. Apalagi kalau anak-anaknya yang sudah besar kan pasti bisa berpikir lebih. Kalau bagus gimana? Kalau di lingkungan keluarga aku sudah ada sih, jadi punya porsi masing-masing. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya diomongin bareng-bareng gitu ya. Tapi benar juga sih kalau misalkan ada apa-apa, kebanyakan beberapa keluarga itu ada misalkan ya ayah aja atau bapak aja yang memutuskan. Padahal kadang si anak ini punya apa ya, punya benar gitu, aku punya pendapat tuh kayak gini gitu. Bahwa ya seharusnya jangan kayak gitu. Kita ya pengen ditanyain kenapa, harusnya kita kayak gimana gitu. Iya. Kalian pernah dengar nggak sih apa kalau maksudnya kalau perempuan itu cuma memasak, Ya. mencuci dan membersihkan apa namanya pekerjaan rumah. Nah, intinya seperti itu, tidak jauh-jauh dari dapur, terus memasak gitu. Menurut pendapat kalian tentang hal itu bagaimana? Apakah wanita cuma memasak, mencuci dan membersihkan atau melakukan pekerjaan rumah? Apakah seperti itu? Perlu nggak wanita keluar dari zona nyaman itu atau perlu menunjukkan eksistensi? Jadi kayak kalian dulu nih, gitu yang gimana? Perlu banget sih, soalnya perempuan itu juga punya bakat ya, nggak cuma laki-laki aja. Jadi perempuan itu butuh wadah untuk mengembangkan bakatnya, bukan cuma di rumah aja. Jadi menurutku perempuan juga harus mempunyai eksistensi yang besar. Ya. Nah, ini menarik kan Dorin, soalnya kalau ditarik ke zaman ini, Indonesia itu sudah mulai masuk ke bonus demografi di 2035 dan 2045, di mana usia produktif itu lebih tinggi daripada usia non produktif. Nah, salah satu yang dicanangkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan juga Menteri Sosial bahwasanya itu kesetaraan gender harus digalakkan. Karena demi apa? Demi lebih menggalakkan usia-usia produktif agar sama mempunyai kesempatan. Seperti halnya yang dikatakan kayak Evelyn tadi, sama-sama mempunyai ruang, sama-sama mempunyai wadah untuk mengembangkan skill, kemampuan, dan intinya untuk memajukan Indonesia. Nah, Kak Bagus sendiri tadi gimana pendapatnya mengenai wanita yang digalakkan cuma apa rumah doang, dapur, memasak, bagaimana? Kalau itu sayang banget ya, apalagi kalau sudah sekolah tinggi. Sayang banget kalau cuma dapur aja. Jadi wanita itu juga perlu apa ya? Berkarya gitu. Melakukan apa sesuai kemauannya, sesuai bakatnya. Tapi tetap tanpa melupakannya di rumah. Iya. Siap. Jadi perempuan seharusnya itu kayak tetap bisa di luar, keluar dari zona nyamannya, seperti yang dikatakan sama Tangga. Dan kayak apa ya, meluapkan bakat-bakatnya, skill-skillnya apa yang bisa dilakukan, dan nanti hubungannya sama siapa, sama anaknya juga kan. Itu kayak mendidik anakku biar nanti anakku bisa didik aku gitu. Kemudian juga ada pepatah Kang Ulin, kan ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, secara logikanya kalau ibu menjadi madrasah bagi anak-anaknya atau bagi keluarga, kenapa seorang ibu atau seorang wanita itu dikucilkan di masyarakat? Sebenarnya itu kan adalah sumber, sebagai adalah sumber. Kenapa dikucilkan di masyarakat? Nah, itu yang dibedah dan diperjuangkan oleh Kartini, bahwa wanita itu punya hak loh. Cuman mereka itu memandang wanita itu sama tadi budaya patriarki, bahwasanya di bawah dari laki-laki.
Kalau adu otak mungkin masih bisa ya, masih bisa. Tapi kalau adu fisik mungkin sedikit lebih lemah. Ya, bukan lemah sih, cuma sedikit kurang. Tapi bisa diimbangi gitu. Banyak pekerjaan-pekerjaan dari perempuan yang laki-laki nggak bisa. Sebenarnya semuanya punya kelebihan masing-masing. Intinya perempuan bisa berkarya apapun itu bisa, Apapun tapi bisa. tetap tidak bisa menggantungkan laki-laki. Terutama kepada suaminya itu kan tetap tidak bisa. Jadi tetap silakan karya perempuan ya. Setuju kan? Setuju. Bismillah ya. Bisa nus, tapi tetap nggak bisa menjatuhkan siapapun. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita ke narasumber yang Oh iya, benar-benar. Bu Yusmin kepada narasumber nanti Bu Yusmin untuk lebih jelasnya mengenai apa emansipasi wanita dan kesetaraan gender dengan isu-isu saat ini. Bagaimana kesetaraan gender itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat harus saling bersinergi, harus saling terbentuk demi mewujudkan Indonesia satu. Begitu lah. Kita tunggu Bu Yusmin dulu ya Mas Rangga ya. Oke, terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak negeri. Selamat bergabung di SMA Kertanegara Malang yang siap mencetak generasi mandiri berprestasi. Hari ini kita akan melakukan kegiatan baksos. Kita akan membagikan beras dan masker. Semangat! Nah, kembali lagi di acara podcast atau talk show ini yang berjudul Talk Show Kesetaraan Gender untuk memperingati Hari Kartini sebagai penguat toleransi antar siswa di SMA Kertanegara Malang. Nah, kebetulan narasumber kita sudah hadir di tengah kita yang akan membicarakan tentang mengenai kesetaraan gender dan juga emansipasi wanita untuk memperingati Hari Kartini. Selamat datang Bu Yusmin. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Anissa? Sehat, alhamdulillah sehat dan mohon maaf telat ini ya, tadi masih banyak yang harus di cover. Alhamdulillah bisa hadir di sini dan kita semua sehat ya. Sudah vaksin ketiga? Belum. Saya sudah. Oh iya, cepet Bu. Cepat. Kali ini kita akan membicarakan mengenai apa tadi Mas? Talk show Talk show kesetaraan kesetaraan gender gender untuk memperingati Hari Kartini sebagai penguat toleransi. Nah tadi kita udah bincang-bincang Bu sama Kak Bagus sama Kak Evelyn juga. Nah sekarang mumpung udah kedatangan Bu Yusmi nih, ada beberapa hal nih Bu yang pengen kita tanya ini. Yang pertama itu menurut Ibu, bagaimana sosok Raden Ajeng Kartini? Satu pertanyaan yang membuka ya. Iya, Bu? menurut saya Iya, ya. oke, Bu Iya. Yusmi, bagaimana? Ya, alhamdulillah teman-teman pemirsa podcast kami di SMA Kertanegara ini semoga semuanya sehat. Nah, sosok Raden Ajeng Kartini itu saya mengenalnya sudah dari TK ya. Karena rumah saya itu persis 20-30 meteran dari ari-arinya Ibu Kartini yang tepatnya itu di Kecamatan Mayong, Kabupaten Semarang. Nah, kemudian waktu itu namanya masa kecil ya kan, enggak apa itu kan, ya sudah. Dan sampai saat ini diberi kayak semacam monumen gitu ya. Dan saya kebetulan SD-nya itu bersebelahan karena bapak saya juga guru SD Mayong 1 itu ngajar di situ juga, dan saya ikut bapak ngajar di SD itu. Jadi ya tiap saat itu ya, oh itu ari-arinya Ibu Kartini. Nah, kemudian setelah besar, saya mempelajari siapa sih. Saya tertarik dengan tokoh-tokoh perempuan Indonesia itu. Utamanya seperti apa Kartini itu kemudian diagungkan menjadi seorang tokoh pembaharuan
yang kemudian kita kenal dengan kesetaraan gender gitu. Yang paling menarik dari Ibu Raden Ajeng Kartini itu adalah ketika nenek saya menjadi muridnya, itu saya sudah dikenalkan dengan, walaupun tidak kenal secara langsung, tapi dalam pemahaman dan pemikiran cerita atau katakanlah dongeng, mbah saya atau nenek saya itu dulu murid pertamanya Ibu Kartini. Dan ketika saya SMP, kebetulan saya SMP Negeri 2 Jepara, dan salah satu teman itu adalah, biar nanti kalau disaksikan oleh teman-teman SMP Negeri 2 Jepara ini ada kenangan gitu. Itu salah satunya adalah teman saya di SMP Negeri 2 Jepara itu putra dari Bapak Bupati, waktu itu dijabat oleh Bupati Pak Dikto, sehingga karena akrab dan beliau namanya Dani, nah ini saya sebut Dani, beliau dosen di Bogor, tinggalnya di Bogor kalau tidak salah, karena kami ada di grup juga. Itu saya sering main ke pendopo kabupaten itu, entah itu acara ulang tahunnya Dani, temen atau apa, pokoknya paham betul. Akhirnya dari situ saya belum tertarik dengan yang namanya Kartini. Setelah tahu bahwa apa itu namanya ada kamar pingit, ya pingit itu sebuah kamar, tidak ada jendela, tapi hanya ada sebuah pintu, dan pintu itu ada semacam kayak terali besi gitu ya, dan dia kalau nengok keluar ya dan hanya dari situ dialognya, dan itu insya Allah sampai sekarang masih ada di belakang pendopo kabupaten karena nempel jadi satu dengan pendopo kabupaten. Nah, lambat laun saya kemudian mengenal, mulai dari SD saya tertarik di Jepara, akhirnya saya pindah ke kota, walaupun kota itu akhirnya saya ikut nenek saya, keluarga besar ada di Jepara kota. Saya kemudian mulai tertarik, dan yang membuat saya kagum dan akhirnya menginspirasi saya untuk mondok di pesantren itu adalah Ibu Kartini. Karena sejak kecil yang paling saya ingat dari cerita-cerita itu, Raden Ajeng Kartini ini ternyata seorang muslim sejati. Mohon maaf, ini yang tidak pernah diungkap oleh sejarah. Beliau, Ibu sosok Kartini ini mengaji, dan bapak ngajinya itu bernama Kiai Haji Soleh Darat. Di situ dia meminta kepada sang kiai bahwa, wahai kiai, kenapa Al-Quran itu tidak diterjemahkan dalam bahasa Jawa? Nah, dari situ saya tertarik kan, oh ternyata Kartini sekecil itu ya, di usia 11, 12, 13 tahun, itu dia sudah pintar mengaji, dia memahami budaya dan agamanya, agama keturunan ya Islam, dia karena bapaknya seorang muslim, itu tertarik dengan yang namanya Islam. Dan memang ketika itu kan Islam sedang berkembang. Dan tertariknya lagi ketika Kartini harus mematuhi bahwa kamu tidak boleh sekolah, hanya anaknya pejabat aja. Kebetulan mbah saya itu kan mandor tebu perkebunan, jadi punya kewenangan. Nenek-nenek ini sekolah, nenek saya itu sekolah sampai tingkat SD. Kalau dulu tuh lupa namanya, bahasa Belandanya pinter. Kalau ketemu sama teman-temannya itu semua Belanda, Sonderwachter gitu. Bahasanya tuh ya saya sendiri tuh melondok, tapi sekarang iya beliau sudah almarhum, jadi saya hanya mengenang itu. Kebetulan saya tahu tempat pinitannya, bermainnya. Raden Ajeng Kartini itu sangat menginspirasi. Jadi sosok Kartini itu adalah sosok yang punya semangat belajar tinggi. Dia tidak mengenal waktu, dia tidak mengenal tempat untuk meraih sebuah ilmu. Nah, kenapa sosok Kartini ditampilkan sebagai emansipasi gender? Karena dia yang menginspirasi semua masyarakat, bahkan mungkin temanya itu sampai kelak. Mungkin kita juga nggak tahu ya sampai kapan dengan mengarang habis genap terbitlah terang, itu sebetulnya adalah ungkapan hati beliau karena kepada sahabatnya, kok di Indonesia seperti ini ya, bahkan di usia berapa tahun ya itu beliau dinikahkan 24 tahun ya, itu sudah termasuk apa itu namanya
termasuk sepuh. Bu Kartini itu wong zaman saya aja SD sudah dinikahkan kok begitu kan. Nah, yang kemudian orang tercengang itu kan dia menjadi sosok istri yang kedua. Bahkan Nyun Sewu ini ada satu sejarawan dan sampai sekarang sejauh mana menelisik apakah benar kematian Ibu Kartini itu, ini mungkin nanti mencuat ya, dibunuh, diracun, ataukah meninggal dengan sendirinya. Mengingat apa? 4 hari setelah melahirkan putranya, dan akhirnya putranya dimakamkan di Kalikutu Kudus, dan salah satu keturunannya itu pernah menjadi Menteri Sosial pada zamannya Pak Harto. Itu cucu Kartini Mas, dari Susalit ini. Itu pernah itu dia sehat terus, jadi artinya melahirkan itu tidak sakit. Habis sempat bercanda, sempat begini, sempat begitu tuh ada bukti yang nanti belum terungkap itu seperti itu. Artinya benarkah Kartini itu mati karena racun atau dibunuh? Nah ini mungkin dari adik-adik ini perlu ini ditelisik karena saya melihat juga makamnya kan di wilayah Bluro ya. Saya juga datang ke sana. Ini makamnya suaminya, kemudian makam istri pertamanya, dan Ibu Kartini itu di sebelah kanannya. Nah, itu globalnya seperti itu. Tetapi yang paling saya sangat kagum dari sosok Ibu Kartini ini adalah dia bukan anak pertama loh. Dia bukan anak kedua, dia anak ketiga. Dia sangat cerdas, lincah. Ya saya bayangkan karena yang cerita ini nenek saya. Lincah dengan kebaya yang amat sangat anggun, terus cerdas. Orang-orang di sekitarnya itu diberi ilmu, mendirikan kelompok belajar sebetulnya, dan juga ngaji itu di belakang pendopo kabupaten itu, Mas. Langsung. Nah akhirnya entah kenapa ya sekolah Kartini tiba-tiba nggak ada yang meneruskan. Sampai kemudian SMK negeri sekarang di Jepara itu namanya SMK Kartini gitu. Karena ibu saya juga alumni SMK, dulu namanya SMKK, Sekolah Kepandaian Putri, SKP sama apa itulah, tiba-tiba blend itu. Sangat menginspirasi, dia dari lingkungan apa ya istilahnya Jawa banget. Dan Nyun Sewu, Kartini itu dilahirkan dari seorang ibu Nasirah, itu sebetulnya istri selir, istri selir, bukan garwa patmi. Dan dia diboyong ke pendopo kabupaten itu memanggil ibunya dalam kondisi bukan seorang ibunda, tapi tahunya dia seorang pengasuh. Nah, betapa hatinya dia kemudian ada sedikit berontak. Oh kok seperti ini perlakuan perempuan di Indonesia ya pada zamannya ketika itu, di mana ada garwo patmi, ada garwo selir, ada garwo ampil. Itu beda Mas, nanti poin tersendiri. Ada garwo patmi, ada garwo selir, ada garwo ampil. Nah itu nanti kalau orang sejarah pasti paham. Karena setiap perjalanan raja-raja itu pasti meninggalkan sebuah petilasan. Dan pasti meninggalkan sebuah garwo ampil. Barangkali ya itu yang belum terlacak. Yang terlacak kan banyak. Gitu kan. Nah itu yang tidak pernah diangkat oleh media. Ini adalah sebuah cerita dari mulut ke mulut dari nenek saya yang memang melihat sosok Kartini. Kemudian setelah itu saya belajar bagaimana sih, dan saya terkagum itu karena dia bukan mondok ya, tertarik dengan agama, dan itu menurut saya itu sebagai landasan perempuan apapun agamanya itu untuk membranding personal dirinya sebagai perempuan Indonesia. Insya Allah kalau agamanya kuat, bahkan dia sampai dialog dengan seorang guru ngajinya yang bernama Yai Soleh Darat itu, kenapa sih kok tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa gitu, bahasa Indonesia, kata belum ada bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Jawa. Ini kan satu pemikiran yang melompat jauh begitu kan. Di antara perempuan lainnya di usia 13 tahun ini sangat luar biasa. 13 hingga 17 tahun. Itu Mas, dan dia selalu mendokumentasikan setiap kejadian itu dengan tulisan. Di mana pada zaman milenial ini ya lewat TikTok, lewat ini, tapi Kartini ketika itu mendokumentasikan dengan sebuah tulisan.
setiap kejadian. Kayak diary. Kayak diary. Dan itu dikirimkan ke sahabatnya tuh kalau dia juga sama lah. Kalau dulu zaman saya belum ada WA, namanya sahabat pena itu. Itu sampai kemana-mana itu sahabat pena. Majalahnya majalah Hai. Saya masih ingat itu sahabat pena. Gitu Mas. Jadi yang membuat sangat kagum karena kenapa dia dipilih menjadi emansipasi, mungkin karena pemikirannya itu jauh melampaui zamannya. Dia selalu rapi mendokumentasikannya dan dia tertarik dengan landasan-landasan kehidupan falsafah Jawa yang sangat kuat sekali. Itu saja yang menginspirasi saya mondok itu. Mohon maaf memotong nih Bu Yusmin. Tadi sempat menarik kemudian mengenai sosok Raden Ajeng Kartini yang sering mendokumentasikan atau contoh-contoh yang bisa dicontoh, perilaku yang bisa dicontoh oleh perempuan-perempuan saat ini. Nah, menurut Bu Yusmin kira-kira perilaku seperti apa yang mungkin bisa dicontoh oleh siswa-siswa di SMA Kertanegara ini? Khususnya Ya. Mungkin ini ada saksinya ya. Saya setiap kali anak-anak saya itu masuk, itu bekal saya adalah tolong ya adik kakak-kakak kelasnya panggil adik kelasnya dengan sebutan D kalau bisa. Kalau enggak dengan namanya. Yang adik-adik panggil kakak kelasnya itu dengan sebutan kakak. Itu yang pertama. Yang kedua, nomor bullying. Jangan pernah ada bully-membuli di SMA kita. Ya Mbak, itu selalu saya pesankan. Sampai ada hukumannya berat. Dia yang saya bully sendiri. Itu kayaknya. Terus yang ketiga adalah mungkin Mbak Evelyn tanya, kamu perempuan tuh ya, kesucian. Ini mohon maaf, saya sampai ke situ. Harus kamu pegang di atas segala-galanya. Karena istilahnya saya mungkin karena ini sudah pandemi berapa tahun ya Mbak ya? 2 tahun ya kita. 3 tahun. Hampir ya 2 tahun lah kita nggak ketemu anak-anak ujuk-ujuk lulus. Tapi andai kata kemarin itu yang saya plotkan dengan anak-anak, terutama yang perempuan, kesucian, kemudian harga diri dia sebagai seorang perempuan, itu selalu saya utamakan. Mungkin saksinya Mbak Evelyn, saya selalu mengundang anak yang cantik, berhijab. Itu seneng kan kita. Tapi kita lihat, tingkah lakumu belum pas. Duh, kamu itu cantik. Kamu itu kalau di branding menjadi siapa dirimu, laku mahal. Dalam arti apa? Bukan karena secara harfiah dia brah-breh ke laki-laki ya, open gitu ya. Tetapi kamu harus bersikap anggun, santun, dan kamu harus berilmu. Berilmu. Karena kuncinya berilmu. Berilmu itu macam-macam. Ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Berilmu kuncinya perempuan. Ini ada berilmu, santun. Dasarnya perempuan santun, berilmu dan bisa menjaga dirinya sendiri. Kan dia di branding kan, membranding personal dirinya, diri sebagai seorang perempuan. Ojo belakangan kok. Jangan mudah disentuh, jangan mudah mau dengan laki-laki. Termasuk pernah saya, karena ini tidak menyeluruh ya, memberikan pemahaman-pemahaman tentang body atau tubuh mana yang orang lain itu boleh menyentuh, ya seperti pundak, kemudian mungkin lengan. Itu saya karakternya jangan sampai orang lain selain keluargamu atau siapapun yang terdekat itu menyentuh bagian-bagian selain itu. Gitu. Kalau selama masih pundak, karena ini kan untuk reinforcement ya, untuk menguatkan anak, kadang kita pegang pergelangan tangannya untuk menenangkan. Mungkin seperti itu. Betul, itu penting itu. Dan sekarang itu kayak horor. Sekarang sudah di horor dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan kan sudah mengopen kan, membuka dirinya bahwa aku itu branding loh kan, branding personal, branding itu perlu perempuan, ilmu, berilmu dan bersama.
Mungkin sangat menarik ini ya, nanti kalau kita lebih dalam mengupas-nya. Nah, tapi kita tunggu dulu sesudah iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak negeri. Selamat bergabung di SMA Kertanegara Malang yang siap mencetak generasi mandiri berprestasi. Audio Jungle. Oke teman-teman, balik lagi di acara talkshow kami di SMA Kertanegara yang berjudul Talkshow Kesetaraan Gender untuk memperingati Hari Kartini sebagai penguat toleransi antar siswa SMA Kertanegara Malang. Nah, ini merupakan segmen terakhir, juga merupakan sesi terakhir dari talkshow ini. Langsung saja mungkin kepada bintang tamu kita, Kak Bagus sama Evelyn, mungkin ada pertanyaan kepada narasumber kita, Bu Yusmin. Buat itu mau nanya Bu Yusmin. Iya, Langsung saja, Kak Evelyn. Pejuang wanita itu apa cuman Kartini aja atau ada yang lain? Oke. Kalau di Indonesia ya? Iya, yang di Indonesia. Banyak sebetulnya, Mbak. Kita ambil contoh yang sekota dengan Kartini ya. Itu ada Retno Kencono. Itu pejuang perempuan yang mampu mengalahkan armada Cina. Jangan salah itu. Ketika pasukan Cina akan masuk ke wilayah utara Pulau Jawa, khususnya di Kesultanan Demak. Itu Retno Kencono dan dia kaya raya. Itu. Kemudian sosok yang sangat fenomenal karena kan masyarakat taunya sosok ini itu adalah sosok dengan telanjangnya, yaitu Ratu Kalinyamat. Karena bertapa Wukarbusono itu ada 3 Mbak ya. Ada Retno Kencono, ada Raden Ajeng Kartini, ada Ratu Kalinyamat. Itu yang satu kota ya, yang satu kota. Itu bertapa dengan melepas busananya, bahkan yang menutupi auratnya itu hanya pajangan rambutnya yang sangat panjang. Itu bentuk dari rasa ketidakadilan. Karena dia menuntut keadilan bagi suaminya yang dibunuh oleh para kerabatnya. Itu ya karena tahta lagi-lagi karena perebutan tahta. Itu yang satu kota, Mbak. Kemudian ada lagi sosok yang tidak boleh dilupakan untuk perempuan-perempuan. Kemudian yang diangkat oleh sejarah ada Dewi Sartika, ada Cut Nyak Dien, ada Rohana dari Sumatera Barat, dan masih banyak lagi sepertinya. Dan Mbak Evelyn juga bisa menjadi sosok pahlawan ketika Mbak Evelyn memiliki sebuah prestasi. Kita gampang kok membuat apa ya yang kira-kira di sini itu nggak ada. Buat aja podcast, buat aja TikTok, posting aja di Instagram, posting aja di Twitter. Kalau itu media itu membantu ya. Kemudian kamu ngomong, tapi dasarnya ngomong harus ada dasarnya. Kalau mau mengangkat sosok pahlawan perempuan, banyak sebetulnya. Kalau di Mbak Evelyn itu kan ada Bunda Maria, ada sosok siapa Pak Wahyu yang tokoh pejuang perempuan, suster siapa itu yang sampai sepuh gitu ya. Udah tiba-tiba lupa itu kalau di agamanya Evelyn ya. Kalau di saya banyak perempuan-perempuan merubah dunia itu banyak juga. Memiliki tokoh-tokoh tersendiri. Betul, dan itu tergantung yang namanya pahlawan itu menginspirasi kita. Itu pahlawan, menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu yang positif. Nah, kenapa Kartini itu diangkat? Kok Kartini yang menonjol? Dia sangat menginspirasi itu, Pak. Ketekunannya, keuletannya, gagasan-gagasannya, catatan-catatannya yang sangat rapi. Sekecil itu dia bisa memberontak, sekecil itu dia patuh kepada adat, dan akhirnya bahagia walaupun usianya sangat pendek.
Makanya tadi statement generasi-generasi muda seperti Mbak Evelyn, ada satu pertanyaan dan ini sudah dibukukan. Benarkah Kartini itu meninggalnya dibunuh atau tidak? Itu PR. Karena Sebagai bukunya pahlawan, udah sebagai iya. tokoh. Itu Mbak Evelyn. Inspirasi. Mbak Evelyn kira-kira ini ya, punya tokoh siapa yang bisa menginspirasi hidupnya Mbak Evelyn? Menjadi Idola. panutan ya. Menjadi panutan. panutan siapa ya, orang tua mungkin. Orang tua. Terutama mama ya. Iya. Nah, mama. Makanya tadi Mbak Evelyn dan untuk semua penyaksi podcast di SMA Kertanegara ini, insya Allah di SMA Kertanegara ini kalau perempuan ini ada, syaratnya harus berilmu dan santun. Karena ilmu itu adalah bekal untuk menelurkan generasi-generasi yang berikutnya. Mungkin kalau boleh kita menyitir, ada pepatah yang mengatakan bahwa kenapa ibu negara itu dinamakan motherland, bukan fatherland. Ibu itu ibu pertiwi. Karena yang berhak memangku bumi itu laki-laki. Tidak boleh. Ini kan ada kesalahan ini penjenengan yang generasi-generasi sejarah. Hamengkubuwono ke-10 itu memberikan gelar putrinya dengan nama Mangkubumi. Harusnya yang berhak Mangkubumi itu laki-laki, bukan perempuan. Makanya gelar Mangkubumi itu hanya dimiliki oleh laki-laki. Karena bumi di pemahaman kita itu diibaratkan adalah perempuan. Sing iso mangku perempuan kan laki-laki. Masa perempuan dikasih gelar Mangkubumi? Halo Pak Sultan, mohon direvisi. Berani saya ngomong gitu dan kumpulkan ahli-ahli sejarah. Itu Mungkin nanti bisa datang di podcast ini. Nanti lebih cross lebih lanjut. belum ada yang seberani ini ya. Monggo nanti Pak Dwi Cahyono, halo Pak Dwi Cahyono, itu juga perlu ya, mungkin sesepuh kita ya menjadi. Itu Mbak Evelyn. Jadi sosok yang paling menginspirasi itu memang ibu. Karena ibu adalah madrasah pertama dan yang utama bagi generasinya. Makanya di SMA Kertanegara ini personal branding kepada anak-anak didik itu adalah berilmu dan bersikap santun. Kalau berilmu dan bersikap santun pasti muaranya kepada kearifan lokal yang namanya agama yang dibawa dari keluarganya. Kebetulan Mbak Evelyn ini Katolik ya Mbak, dan dia anaknya santun, semangat belajarnya hanya karena pandemi itu aja. Sepertinya semua tertahan, akhirnya membuat podcast. Ayo Mbak, kesempatan membuat podcast. Podcast bersama. Kemarin di podcastnya SMA Kertanegara, SMA bisa, saya Kristen, betul ya? Yang Mbak Evelyn katakan. Lihat ditinjau nanti penonton podcast SMA Kertanegara, ada itu muncul Mbak Evelyn, sosoknya seperti apa. Ya, jadi di SMA Kertanegara ini branding, personal branding itu adalah berilmu dan santun. Sedangkan kalau untuk laki-laki itu gagah, berani, ojo cemeng kamu. Karena dia imam keluarga. Karakter itu yang penting ya Mas. Mungkin ini pemirsa podcast Mas Rangga dan mbak-mbak yang ada di sini ini dari UM, Universitas Negeri Malang, yang kebetulan melihat langsung karakter-karakter anak didik di SMA Kertanegara. Yang perempuan bagaimana, yang laki-laki bagaimana. Insya Allah tidak ada yang namanya setengah-setengah gitu. Setengah-setengah dalam arti tanda kutip. Laki-laki harus maco, ya, dadanya harus lapang karena itu tempat bersandar kepala perempuan ketika dia menangis. Dan iya kan, seperti itu. Oke Mbak Evelyn, ayo Mas Bagus, ini yang cowok silakan. Ini ketua OSIS ya Mas, pernah ini Mbak Evelyn ini wakilnya dulu, dan dua anak ini anggota HIMO, betul? Himpunan Musyawarah OSIS Malang, dan jadi pengurus loh. Dan sempat aktif. Ya, monggo Mas Bagus. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Iya. Bagus nih buat Bu Kenapa kok perempuan? Kenapa kok nggak laki-laki? Tidak bisa akeh. Kalau laki-laki itu sudah banyak ya Mas. Monggo Mas Mau Bagus. nanya apa ya? Kan untuk
di zaman ini perempuan itu semakin semakin menyimpang itu. Betul. Jadi gimana ya? Memperbaiki perilaku perempuan yang Satu kuncinya keluarga. ya. Yang kedua teman sejawat, teman bergaul. Mas Haji misalnya gak tatuan ya kira-kira harus melambe. Jadi ruang lingkup itu berpengaruh ya? Lingkungan. Sangat berpengaruh siapa teman dan keluarga dulu. Kalau keluarga itu sudah ditanamkan, terus termasuk gizi mas. Kalau anak bayi sering-sering jangan dikasih susu kedelai, karena kan berpengaruh pada gen. Susu kedelai nanti kalau sudah sepuh seperti saya ini, susu kedelai untuk memperbaiki gizi supaya tulang nggak mudah keropos. Pokoknya yang melambe-melambe seperti itu. Ini mohon maaf, ini memang betul-betul mungkin ya saya termasuk yang agak kurang setuju dan mungkin agak prihatin dengan kondisi generasi anak-anak yang sekarang itu. Mereka betul-betul open membranding dirinya sebagai personal diri itu, aku ini loh bisa dalam arti itu negatif loh, dan itu bangga dia. Dan itu kenapa harus diviralkan? Ada sosok sepasang pengantin gitu ya, ini salaman, tamunya beneran laki-laki, salaman berpelukan. Ketika si pengantin perempuan ngajak salaman, melengos, dan itu senang ditonton. Artinya apa? Masyarakat kita itu sudah welcome secara tidak langsung karena media yang membranding. Nah, disinilah peran keluarga, Mas Agus. Ya, laki-laki haram hukumnya nangis, kayaknya begitu ya. Padahal nangis itu wajar. Biarkan aja dia tumbuh gitu. Cuma penjenengan harus mengarahkan. Mas Bagus, Mbak Evelyn ini adalah calon ibu dan calon bapak. Ya. Bagaimana nanti ke depannya jangan sampai Sodom dan Gomora itu berulang kembali. Karena sejarah kan sifatnya katanya Malik. Berulang, tapi peristiwanya hampir sama, tapi beda, dan itu berulang. Ya kan seperti model role, muncul tenggelam, seperti itu. Bagaimana memperbaikinya? Ya itu tadi, kalau kita dibekali ilmu dari keluarga, ilmu dari gereja, ilmu dari pondok, ilmu dari ngaji, insya Allah. Tapi ya begitu, guru ngajinya harus berkualitas. Makanya di SMA Kertanegara ini guru-gurunya insya Allah berkualitas, lulusan negeri semua dan sudah didiklat mengikut MGMP yang kurikulum K13 sekarang menjadi kurikulum Merdeka. Merdeka bukan berarti kita bebas, ada tolok ukurnya, 1 KD1 apa itu tolok ukurnya, tujuan 1, tujuan 2 itu harus terlaksana. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, santun. Jarang anak santun sekarang. Dilihat aja dari cara dia masuk ke ruangan. Itu kan terdidik apa enggak kan kelihatan. Itu ya Mas Bagus. Membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tugasnya Mas Bagus. Tempatnya apa? Karena keluarga itu adalah sekolah yang paling lama. Sekolah yang paling lama itu ya keluarga. Mbak ini akan membentuk keluarga, akan sekolah lagi itu paling lama. Karena sekolahnya lama, maka ujiannya pun banyak. Itu yang terpenting. Ya, ujian. Ujian itu bukan karena ada batu besar, ada masalah besar. Enggak, justru yang kecil-kecil. Dari hal kecil. Apalagi sekarang sistem keterbukaan. Mbak lo bisa ngecat saya, misalnya saya ngomong lagi di Singosari, ternyata Mbak punya aplikasi melacak, oh ternyata bukan, masih di rumah lagi. Keluarga juga seperti itu, kehidupan juga seperti itu, Mas. Nah sekarang persoalannya adalah membranding generasi muda ini dengan nama personal branding. Kalau prinsip utamanya itu adalah berilmu, santun, otomatis berakhlak mulia. Makanya yang saya sholat itu utama. Lalu bagaimana kalau di Kertanegara yang sholat itu langsung ke musola,
yang ada ya anak-anak sendiri. Lalu bagaimana dengan Evelyn yang non-muslim? Ada gurunya datang ke kelas, entah diisi kerohanian apa, nyanyi begitu kan, enggak apa-apa, kita hargai itu. Toleransi. Sangat di Kertanegara menjunjung itu, dan jangan pernah ada bullying. Itu karena bullying ini efeknya berkepanjangan. Begitu Mas Bagus, Ya, mungkin pertanyaan lagi Mbak Evelyn ya tentang Kartini, Cukup. tentang sosok Mbak Evelyn kan Surabaya ya. Surabaya. Surabaya, Bukan Jawa Barat. Jawa Barat malah. Ada Dewi Sartika di sana. Dan pertanyaannya, kenapa cewek Sunda itu dilarang keras menikah dengan orang Jawa Tengah? Itu juga podcast sendiri. Kesendiri. Iya. Panjang nanti. Podcast panjang itu. Panjang. Dan Pak Wahyu itu, atau Pak Wahyu ini kebetulan, hai sahabat podcast, Pak Wahyu ini wakase kesiswaan di SMA Kertanegara, masih ting-ting. Beliau sejarah, jadi kalau ditanya Pak Wahyu ini apakah berani melamar nenggelis yang ada di Jawa Barat, nah kalau berani, nah, hebat. Termasuk Mas Aji. Mas Aji ini yang di balik layar dari semua podcast ini. Nah, itu Mas Aji. Itu dulu juga siswa kami. Mas Aji ini sangat luar biasa berprestasinya, menjadi juara akustik tingkat Malang Raya. Iya. Dan sekarang masih suka ngamen, Mas? Ya, suka ngamen. Iya, di kafe. Di kafe mana, Mas? Nanti SM. Nah, itu kafe. Dan dia juga ahli IT, jadi kalau ada podcast atau YouTube yang sudah jadi, Mas, dipasarkan aja. Nah, itu antara lain. Nanti Pak Wahyu digandeng ya. Namanya Pak Wahyu di branding media sosialnya Angel Kandanane. Ini nama yang khas itu, karena Kertanegara selalu khas. Ini nggak ada yang tanya kenapa nama Kertanegara, begitu kan ya. Dan sosok Kertanegara itu siapa, begitu. Kemudian siapa yang mendampingi permaisuri Kertanegara? Ada 2 loh, Mas ya. Ayo siapa? 2 istrinya itu. Kemudian Kertanegara ini adalah raja terakhir dari Singasari yang berhasil toleransi beragama di kerajaannya, yaitu antara Hindu dan Buddha. Itu namanya dikenal dengan sinkritisme. Dan itu sah-sah saja pada zamannya. Nah, kalau terjadi di sini sih sekarang ini kan lagi rame ya kan. Nah, jangan diputar balik kan itu. Monggo. Silakan. Mungkin nanti akan ada podcast selanjutnya ya tentang bagaimana atau topik-topik yang lebih terkini atau yang sedang viral. Nah, Kak Nurin, bagaimana dengan pertemuan atau podcast kali ini? Oh, podcast kali ini benar-benar Banyak mendapatkan informasi dan mendapatkan ilmu, terutama dari bintang tamu kita, dari siswa-siswa Kertanegara dan Mas guru Bagus sendiri, dan Evelyn. narasumber, ya. Ini kebetulan anak teladan ya, anaknya baik-baik gitu. Yang kurang baik menjadi baik banyak, kurang baik menjadi baik, tanda garis besar itu. Artinya jadi santun banget. Mungkin seperti ini teman-teman sekalian sudah mendapatkan banyak informasi dan juga sedikit atau lebih banyak ilmu ya untuk dari tadi menonton podcast atau talk show kita. Nah, mungkin kita akan bertemu di talk show selanjutnya dengan topik-topik yang berbeda dan tentunya hangat, tetap berkualitas, dan juga teman-teman bisa like dan subscribe video ini, dan jangan lupa untuk terus bersemangat, sehat, dan jaga kesehatan bagi kita semua. Terima kasih, saya Mas Nangga Yuda dan rekan saya Nurin Nazra. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.